sekarang saya melihat bahwa terjadi perdebatan-perdebatan hukum sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada keluar Perpol dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena inti persoalan kan adalah apakah sebenarnya kita itu setuju dan apakah itu juga bermanfaat kalau anggota kepolisian itu bisa menduduki jabatan di kelembagaan tertentu. Kan itu persoalannya. Jadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru. Tidak ada lagi. Jadi sudah clear gitu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan, ini harus diatur dulu. Yang mana dan sebagainya. Dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang Omnibus tadi. Nah gitu ya, biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih tenang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya. Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana sementara ini? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan demikian. Pak Kapolri, kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Biasa saja yang bicara begitu, tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disusunlah Perpol tersebut. Pak Mahfud sendiri juga mau berkata. Tanya sama Pak Mahfud. Saya sebagai ahli hukum, saya harus bicara karena saya harus meluruskan keadaan ini. Ya. Jadi kalau saudara gimana Pak Perpol? Itu jelas ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 yang menyatakan bahwa Polri tidak boleh masuk, bertentangan dengan Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN yang mengatakan Polri kalau masuk harus masuk dulu di aturan undang-undang seperti TNI. Lalu yang ketiga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas ada dua putusan. Yang satu putusan Mahkamah Konstitusi bahwa semua Polri yang merangkap jabatan sipil atau di luar tugas kepolisian itu harus dibatalkan atau ditarik. Namun Kapolri mengeluarkan peraturan Polri atau Perpol katanya yang tetap mentolerir Polri yang sekarang ini sudah berada di luar kepolisian. Dan ini jadi perdebatan pakar-pakar hukum. Dan Pak Mahfud misalnya itu tegas mengatakan itu tidak dibenarkan lagi Polri bertugas di luar tugas kepolisian. Dan pernyataannya ini tidak disetujui juga baik oleh pakar hukum dan tentu saja oleh internal Polri. Pertanyaannya, dari dua putusan ini mana yang lebih kuat? Malam ini kita akan membahasnya, tapi saya minta yang pertama memberikan ulasannya
adalah Profesor Jimli Al-Siddiqi yang menjadi Ketua Percepatan Reformasi Polri sekarang ini. Saya persilakan Profesor Jimli. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kardi? Kabar baik, Prof. Mohon maaf saya tidak bisa ikut, baru selesai acara. Perdebatan mengenai putusan MK, kemudian Perpol, atau yang dulu namanya Perkap, Peraturan Kapolri, sekarang menjadi Peraturan Kepolisian sebagai peraturan internal kepolisian. Ini menarik karena ramai diperbincangkan. Saya menganggap ini bagus untuk pendidikan publik, tetapi banyak hal yang perlu juga diarahkan karena Presiden membentuk komisi ini dengan kesungguhan dan itu tercermin di 10 anggotanya. Nah, kami selama 3 bulan targetnya selesai akhir Januari atau Februari nanti kita akan mengusulkan adanya undang-undang baru tentang kepolisian dan disitulah nanti segala sesuatu yang berkenaan dengan perbaikan sistem kepolisian, baik strukturnya maupun kulturnya, termasuk juga instrumen-instrumen hukumnya, undang-undang, PP, Perpres, dan kita juga sedang mengevaluasi apakah Perpol yang ada selama ini harus tetap dibiarkan karena selama ini banyak Perpol yang berinovasi sendiri gitu loh, membuat aturan-aturan yang seharusnya bersifat internal tapi dia mengikat keluar dan memang tidak semestinya karena lembaga-lembaga yang diatur dengan undang-undang kalau dia diberi kewenangan regulatori itu ada syarat-syaratnya. Nah, termasuklah kepolisian, TNI itu membuat peraturan yang namanya internal regeling dan itu hanya berdampak internal administratif. Kalau sudah keluar maka seyogianya ditentukan bahwa aturannya harus lebih tinggi. Bisa paling rendah Perpres, tapi bisa juga PP. Tapi yang lebih tepat kalau dia menyangkut soal hubungan-hubungan hukum yang lebih kompleks seperti halnya di Undang-Undang TNI itu diatur dengan tegas kemana saja jabatan-jabatan anggota TNI dibolehkan dan pada prinsipnya tidak boleh kecuali beberapa dan itu ditentukan di undang-undang. Maka oleh peraturan di bawah undang-undang tidak boleh ditambah-tambahin sendiri, tidak boleh. Karena itu adalah haknya undang-undang. Nah, tapi khusus mengenai Polri, karena kita belum bisa menampung semua ide-ide reformasi untuk penegasannya di dalam undang-undang, maka kita manfaatkan dulu instrumen yang lebih rendah, yaitu PP. Kebetulan ada undang-undang tentang ASN tahun 2023 dalam pemerintahan yang lalu yang sampai sekarang PP-nya belum keluar dan PP ini adalah PP delegasi yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, yang kedua, undang-undang Polri ini membutuhkan PP meskipun tidak ada perintah dibentuknya PP. Nah, PP yang kedua ini adalah tipe PP atribusi. Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2. Maka dua PP ini ya kita gabung, diintegrasikan menjadi PP yang kami usulkan kemarin dan di dalam rapat antar instansi
yang diundang. Di situ hadir Menko Hukum, Menko Polkam, semua instansi yang disebut di dalam Perpol itu diundang semua, supaya kalau ada perubahan masing-masing itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi untuk sementara hal-hal yang berkenaan diskusi mengenai Perpol versus putusan MK itu kita tampung dulu di PP yang mudah-mudahan akhir Januari sudah selesai. Nanti materinya sebagian itu kita masukkan, diperkuat menjadi materi undang-undang. Misal, ketentuan mengenai anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, tegas di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, tegas sekali. Sebetulnya tidak perlu penjelasan, tapi oleh undang-undang dibuat penjelasan. Ada 2 poin penjelasannya. Nah, salah satunya dicoret karena dianggap inkonstitusional dalam praktek oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan mengenai penjelasan terhadap undang-undang, khususnya pasal 28 ayat 3. Yang penjelasannya itu adalah yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan tugas kepolisian. Nah, frasa selanjutnya, atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Nah, poin yang kedua ini yang dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Maka penjelasan yang poin pertama masih tetap berlaku. Ialah yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan tugas kepolisian. Masalahnya, saudara, dalam praktek sekarang ini ada 2 pengertian sangkut paut ini. Kalau urusan sangkut paut kita perluas, segala urusan membutuhkan keamanan dan penegakan hukum, maka ada sangkut paut semua dengan kepolisian. Nggak bisa aja orang menafsirkan semua jabatan boleh. Nah, itulah sebabnya untuk diketahui oleh halayak gitu ya. Saya jelaskan di sini, sekarang ini sudah ada 4.448 personil Polri yang bekerja di luar struktur kepolisian. Dari 4.448 itu ada 4.068 staf pendukung, kayak misalnya itu disebut SP, staf pendukung, seperti ajudan para pejabat, kemudian tim pengamanan. Jumlahnya itu banyak sekali, 4.068. Ini ada kaitan ini semua itu, ya, kalau urusan sangkut paut. Nah, tapi kalau yang jabatan struktural jumlahnya juga banyak sekali. 380 jabatan struktural di luar struktur kepolisian yang sekarang ini dijabat oleh anggota Polri yang aktif, tidak pensiun. Karena itu tadi dianggap ada sangkut pautnya. Dan yang kedua, semua jabatan ini atas permintaan, bukannya inisiatifnya Kapolri. Misal, ada Direktorat Jenderal yang dibentuk di Kementerian Lingkungan, kemudian Lingkungan Hidup. Lalu Direktorat Jenderal dibentuk di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tadinya jadi satu. Masing-masing sekarang Dirjen. Lalu terakhir Pak Bahlil bikin lagi Dirjen Penegakan Hukum ESDM. Nah, pejabat eselon 1-nya, eselon 2-nya begitu dibentuk Direktorat Jenderal baru, diminta kepada Kapolri. Lalu Kapolri kirim orang. Ada yang bintang 3, bintang 2, paling rendah kolonel gitu, kombes. Nah, jadi ini atas permintaan. Gitu anunya itu. Nah, jumlahnya sekarang 380 jabatan struktural. Jadi, saudara, ini harus diatur, harus dibatasi.
Kalau dipidisikan sangkut paut itu secara luas, banyak sekali. Maka kita harus jadikan salah satu patokan Undang-Undang TNI. Di Undang-Undang TNI itu jelas disebut, sama kalimatnya, anggota TNI dapat menduduki jabatan di luar TNI setelah mengundurkan diri atau pensiun. Nah, begitu bunyinya, ya kan, kurang lebih begitu. Kecuali di jabatan-jabatan yang, ya kan, disebut 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Nah, di kepolisian ini harus begitu juga diatur, sehingga setelah aturan main ini diperbaiki, maka otomatis 380 itu mungkin 300 lebih itu harus pensiun dini kan, atau disuruh milih mau kembali tapi dia non job, maka dia harus dipensiun dini. Jadi menurut saya ini masalah ini harus rinci kita mempersiapkan regulasinya sebelum diatur di undang-undang, diatur lebih dulu di PP, baru sesudah itu ada tindakan administrasi, pemberhentian dari jabatannya atau pensiun dari statusnya sebagai anggota polisi. Nah, kira-kira begitu secara umum ya, sehingga kita juga tidak perlu terlalu emosional gitu mempertentangkan antara putusan MK. Putusan MK itu tidak lain undang-undang. Dia mengubah pasal, khususnya penjelasannya. Lalu kebiasaan selama ini Polri itu sudah biasa membuat perpol. Dia membuat perpol, memperbaiki perpol yang lama dengan niat baik. Sesudah putusan MK, bahwa kemudian isinya dianggap malah bertentangan, ya bisa saja itu cara orang menilai. Bahkan saya pun dari awal sudah saya bilang, loh kok kenapa perpol ini sama sekali tidak dalam pertimbangan menimbang maupun dalam pertimbangan mengingat, sama sekali tidak menyebut putusan MK. Itu keliru. Jadi misalnya mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dalam kurung lembaran negara nomor sekian tahun sekian, garis miring tambahan lembaran negara nomor sekian tahun sekian, titik. Nah itu keliru. Kenapa keliru? Karena undang-undang kepolisian sudah berubah karena putusan MK. Maka di mengingatnya itu harus berbunyi, mengingat undang-undang nomor sekian tentang kepolisian, dalam kurung lembaran negara dan seterusnya, tambahan lembaran negara, koma, sebagaimana telah berubah dengan putusan MK nomor sekian, berita negara nomor sekian. Baru titik. Itu artinya perpol itu disusun dengan mengingat undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Tapi karena tidak disebut begitu, jangan dulu atau tanpa lebih dulu menilai substansinya, dari segi formatnya aja udah keliru. Sehingga mudah orang berkesimpulan, ini perpol tidak menindaklanjuti putusan MK. Padahal niatnya mau menindaklanjuti putusan MK. Supaya pejabat yang sudah duduk sekarang itu punya dasar hukum, kira-kira begitu maksud baiknya. Tapi ya kan, ternyata setelah dicek jumlah 17 jabatan masih ada yang kurang. 380 pejabat struktural yang ada sekarang di mana-mana itu lebih dari 17. Termasuk di Kementerian Dalam Negeri itu belum disebut. Jadi memang ada masalah dengan perpol itu. Nah, tapi ya kita lebih baik koreksi ya dengan mengangkat ke bentuk peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang idealnya, tapi sebelum undang-undang kita atur dulu dengan PP yang Bapak Presiden juga sudah menyatakan setuju. Maka rapat antar kementerian kemarin itu sudah memutuskan akan segera merancang PP.
Dan memang kami juga menyarankan supaya untuk sementara diumumkan bahwa Perpol di hold dulu, ya, tidak usah tidak usah dilaksanakan sampai peraturan baru itu terbit. Dan secara administrasi juga, ya, Kapolri juga sudah menyatakan dia tidak akan lagi mengadakan penugasan baru. Ya, sesudah putusan MK tidak akan ada lagi, walaupun ada permintaan dari kementerian dari mana-mana, tetap tidak akan dipenuhi sampai terbit peraturan pemerintah. Nah, kira-kira begitu. Cuma ini belum diumumkan saja, nunggu momentum, karena pada dasarnya peraturan baik tingkat tinggi maupun tingkat yang lebih rendah itu berlaku prinsip praesumptio justa causa, presumption of legality. Jadi prinsipnya semua peraturan itu sah berlaku, harus kita hormati sampai pejabat berwenang menetapkannya tidak sah. Nah, pejabat yang berwenang dalam hal ini ada 3 macam. Satu, saya sudah jelaskan, Kapolri sendiri bisa menarik, membatalkan, ya kan? Terserah dipilih, kalau dia mau batalkan ya untuk komunikasi yang lebih baik kepada publik, oke, dibatalkan. Atau setidak-tidaknya di hold dulu, nggak usah dilaksanakan peraturan yang sudah dia buat. Yang kedua, melalui judicial review, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang berwenang untuk menyatakannya tidak sah. Itu bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, ya presiden, pemerintah yang punya kewenangan mengatur, ya, menerbitkan peraturan yang lebih tinggi untuk mengoreksi peraturan yang lebih rendah. Itu kira-kira Pak Karni dan teman-teman untuk menjadi bahan diskusi. Saya kira itu intinya. Ya, cukup lengkap. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup lengkap. Cuma bagi saya menarik. Karena begitu banyak pejabat yang udah diangkat, begitu banyak jabatan udah diisi, kok baru sekarang disadari oh ini keliru. Lah ya, sesudah saya diangkat jadi ketua komisi, baru kita pelajari, ya Allah ternyata banyak sekali. Dan semua itu beda dengan TNI. TNI itu kan tidak berurusan langsung dengan masyarakat. Kalau polisi ini langsung. Nah, maka lingkungan-lingkungan kerja yang ada sangkut paut langsung ataupun yang tidak langsung itu, dia yang mengajukan permintaan kayak tadi. Dan Pak Karni ya dan teman-teman ya, ini banyak orang tidak menyadari juga. Jadi di Indonesia sekarang ini jabatan PPNS, pejabat penyidik pegawai negeri sipil, itu berdasarkan undang-undang, ya kan? Ada undang-undang A membuat, ada undang-undang B membuat, terakhir misalnya undang-undang OJK karena dianggap urusan penyidikan kejahatan di bidang perbankan perlu ada penyidik khusus, maka OJK pun diberi kewenangan penyidikan. Maka jumlah lembaga penyidik sekarang ini, Pak Karni ya, ada 56 instansi. 56 instansi. Kadang-kadang sarjana hukum pidana pun tidak tahu petanya ini. Petanya itu. Jadi ada beberapa disertasi yang saya bimbing, salah satunya saya suruh membahas mengenai ini 4-5 tahun yang lalu. Ternyata lembaga penyidik kita banyak sekali. Yang dikenal kan cuma kejaksaan, KPK, kepolisian. Yang PPNS itu banyak sekali. Kreativitas masing-masing sektor membuat, termasuk tadi saya bilang di bidang lingkungan, kehutanan dibentuk Direktorat Jenderal sendiri. Lalu ESDM, Direktorat Jenderal sendiri. Semuanya butuh polisi. Maka jadilah membengkak 380 itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan dengan TNI, ya jauh sekali. Ya kan? Nah, yang sekarang ada isu kembalinya TNI. Nah, kalau TNI dia yang mantan-mantan, yang di mana-mana itu, ya kan, menjabat di mana-mana.
Kalau ini masih aktif. Nah, sampai sekarang ini pun jenderal aktif ini di lingkungan polisi banyak sekali. Yang bintang 4 itu 1 orang. Bintang 3, 16 orang. Masih aktif. Bintang 2, 35 orang. Banyak sekali. Bintang 1, 134 orang. Yang kombes, 233 orang. Lah ini tersebar di mana-mana. Karena dibutuhkan lalu diminta. Maka ada kalimat berdasarkan penugasan Kapolri yang dicoret oleh MK itu. Nah, jadi putusan MK itu hanya elemen kecil dari administrasi ya penugasan kepolisian ini. Nah, sedangkan yang harus kita jamah ini lebih luas, lebih kompleks dalam rangka reformasi kepolisian ya sungguh-sungguh. Karena pihak kita semua bermasalah. Mulai dari pangkal, kejaksaan, advokat, kemudian sampai hakim, masalah semua. Tapi yang paling dimarah orang, yang paling depan, ialah polisi. Maka kantor yang dibakar bukan pengadilan, tapi kantor polisi. Nah, jadi kita harus mulai dari polisi, membenahi kualitas dan integritas negara hukum kita ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan dari diskusi ILC ini bisa memberi pencerahan kepada masyarakat dan juga kalangan pengambil keputusan. Kita sungguh-sungguh menghadapi persoalan serius. Dukung kami, mudah-mudahan Komisi Percepatan Reformasi ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan efektif sebaik-baiknya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Cukup ya. Uraiannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya minta tanggapan dari mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya melihat ini kan persoalannya adalah antara putusan MK 114 2025 yang dipertentangkan dengan putusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah saya mencoba membaca putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu hanyalah membatalkan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi di situ dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan substansi dari batang tubuhnya. Itu oke, karena memang penjelasannya mengada-ada. Nah sekarang dikaitkan dengan keberadaan kawan-kawan kita dari kepolisian negara Republik Indonesia di dalam perannya di beberapa lembaga negara, kementerian maupun juga lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya berpendapat, setelah saya coba baca putusan MK itu, sebetulnya tidak ada kepolisian melanggar atau bertentangan kebijakannya dengan keputusan MK. Enggak ada. Karena MK tidak pernah melarang itu. Bahkan saya mau bacakan sedikit Bang Karni. Putusan MK dalam halaman 180 mengatakan demikian. Mahkamah perlu menegaskan, jabatan yang mengharuskan anggota Polri mundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Ini pertimbangan MK. Jadi MK itu tidak ada melarang kepolisian berada di mana-mana. Bahkan kalau saya lihat ya, di dalam peraturan Kapolri ini sangat bijak. Ya, kenapa? Karena di dalam peraturan Kapolri ini mengatakan bahwa keberadaan anggota-anggota kepolisian yang telah melalui proses
tes dan jabatan pangkat-pangkat tertentu yang sudah melalui pendidikan-pendidikan yang begitu besar, ya. Di sini dikatakan itu anggota kepolisian yang akan dikirim membantu bangsa dan negara ini di lembaga-lembaga negara, yaitu mereka-mereka yang memiliki kompetensi, keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Bahkan Kapolri mengatakan di situ, mereka yang akan dikirim itu adalah mereka-mereka yang tidak boleh memiliki jabatan di kepolisian. Sehingga ada 17 lembaga yang ditunjuk di sini, kementerian dan lembaga. Terus apa persoalannya kita pertentangkan? Kalau saya melihat negara ini butuh keberadaan kepolisian Republik Indonesia di beberapa instansi-instansi pemerintah ini. Justru penegakan hukum atau action yang lebih cepat, koordinasi, itu dibutuhkan adanya kepolisian. Dengan ketentuan mereka nggak boleh rangkap jabatan. Terus apa yang mesti kita pertentangkan terlalu jauh melihat keberadaan polisi di mana-mana? Menurut saya nggak masalah. Kalau memang itu sejauh memiliki kompetensi, dan itu yang akan dikirim bukan ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Orang-orang yang telah melalui tes dan juga pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Jadi nggak perlu dipertentangkan, saya mendukung. Karena kita butuh polisi, misalnya contoh. Persoalan yang sedang kita hadapi sekarang hari ini adalah contoh. Persoalan keimigrasian. Konon kabarnya kita memiliki ada lapangan yang ilegal di Morowali. Ternyata tidak ada tindakan-tindakan imigrasi. Mungkin imigrasinya juga takut. Di situ polisi juga nggak berbuat apa-apa. TNI juga nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal ini adalah alat vital yang sangat, posisi yang sangat vital. Di mana kalau tidak ada yang berani melakukan itu, maka coba bayangkan, dalam tanda kutip kalau itu benar, orang asing bisa masuk ke negara kita tanpa proses hukum. Tapi kalau di situ polisi diberikan kewenangan juga bersama-sama dengan imigrasi, itu akan cepat diatasi. Jadi bukan hanya polisi, tentara pun menurut saya dalam beberapa posisi kita butuhkan. Asal mereka tidak rangkap jabatan. Yang dilarang oleh TAP MPR tahun 2000, keberadaan kepolisian itu adalah tidak boleh dalam politik praktis. Memang tidak boleh, karena itu berbahaya. TNI dan Polri. Bahkan waktu zaman reformasi 99-2004 itu, saya sebagai salah seorang pelaku sejarah di Republik ini, sebagai anggota Badan Pekerja MPR, di mana kita menegaskan, ya, Republik ini menegaskan agar TNI Polri tidak boleh ikut politik praktis sampai dengan tahun 2009. Diberikan waktu 10 tahun. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ternyata fraksi TNI Polri malah lebih maju lagi. Di pertengahan jalan mereka bikin surat resmi kepada MPR bahwa kami TNI Polri tidak ikut politik praktis cukup sampai 2004. Jadi 5 tahun mereka tinggalkan. Jadi nggak ada kekhawatiran kalau masalah supremasi, masalah reformasi, saya tidak khawatir. Justru malah negara ini akan diuntungkan kalau polisi dan tentara itu berada di beberapa tempat yang memang sangat signifikan kita butuhkan. Sipil-sipil ini kadang-kadang juga tidak mampu. Semangatnya besar. Tapi ternyata ada masalah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kalau nggak ada polisi tentara di sana? Jadi Bang Karni, menurut saya kita menghormati saja, apalagi putusan kepala kepolisian ini mungkin dari segi sistem pembuatan peraturan perundang-undangan kurang pas, ya mari kita perbaiki. Tapi hakikatnya nggak ada masalah. Ya, jadi itu pandangan saya Bang Karni, mohon maaf kalau memang berbeda dengan banyak orang. Saya mendukung posisi Polri bahkan juga TNI harus sudah kita libatkan. Negara ini sudah terlalu lama kita memilah antara keberadaan polisi, tentara sejak reformasi dulu. Yang terjadi apa? Apakah memang mampu sipil-sipil memimpin negara ini secara aman dan nyaman sampai hari ini? Yang kita lihat. Zaman Pak Harto,
menempatkan TNI Polri pada posisi-posisi penting, itu kita lihat hasilnya. Luar biasa, berhasil kita zaman Pak Harto. Namun kita masuk kepada supremasi, ke reformasi. Oke, tahun 2099 kita mulai reformasi itu dan kita mulai memilah antara TNI dan Polri tidak berada di politik praktis. Dan itu sudah diikuti. Jadi nggak ada pertentangan putusan MK ini dengan substansi yang hakiki yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi menurut saya kita harus akomodir ini keberadaan kawan-kawan kita dari polisi maupun TNI di Republik ini untuk ikut bersama-sama sejauh ada kaitannya, sangkut pautnya dengan tugas-tugas mereka. Demikian, makasih Bang Karni. Baik. Jalan gak sama Jimli? Sekarang saya minta dari Dr. Refli Harun. Ya, bentar, saya tadi mencatat beberapa hal. Jadi Bang Karni, saya mau angkat nih permainan, tidak hanya level putusan MK, level undang-undang dan perpol, tapi level konstitusi. Jadi menurut saya begini, kita harus membedakan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang barangkali kita harapkan ke depan. Jadi ius constitutum dengan ius constituendum. Nah, konstitutumnya adalah kalau kita baca pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, memang TNI dan Polri itu disejajarkan dalam dua fungsi utama, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu adalah fungsi TNI, keamanan itu adalah fungsi polisi. Dan ini mereka sama-sama disebut sebagai alat negara. Jadi alat negara. Kita jangan lupa, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden itu tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, the head of government, tapi juga the head of state, ya kan? Nah, fungsi sebagai kepala negara itu seperti raja ratu, ya. Jadi the king, the queen can do no wrong. Beda sebagai kepala pemerintahan, prime minister di dalam sistem pemerintahan parlementer misalnya. Karena itu, ini agak berbahaya kalau perspektifnya ius constitutum, lalu kemudian kita menempatkan Polri di mana-mana. Karena Kepolisian Republik Indonesia itu adalah lembaga yang solid, lembaga yang struktural dari atas sampai bawah, turut perintah atasan. Makanya kata seorang jenderal yang sudah pensiun, mudah katanya mengatur Polri itu. Kalau dia Kapolrinya jadi burung semua kita. Kalau Kapolrinya jadi macan semua kita. Bisa dibayangkan, maka dalam perspektif reformasi yang terjadi, yang namanya Polri itu adalah lembaga yang jauh lebih hebat bahkan dari TNI sekalipun. Karena mereka dipersenjatai, tapi mereka punya alat yang tidak dimiliki TNI, itu hukum. Jadi bisa menersangkakan orang, bisa menangkap orang, bisa menahan orang dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya lihat acara ILC zaman berapa tahun yang lalu, ketika ada Panglima TNI dan Kapolri yang datang, kebetulan yang dikerubuti para lawyer itu ya Kapolri. Panglima TNI agak dicuekin. Jadi mereka tahu betul siapa yang now powerful di dalam reformasi kita. Nah, karena itu saya ingin mengatakan harusnya kalau kita perspektifnya saat ini, Polri harus disetarakan dengan TNI. Kalau perspektifnya saat ini. Karena dia sama-sama alat negara, sama-sama di bawah kekuasaan presiden. Sama-sama menjadi garda terdepan dalam dua hal, pertahanan dan keamanan. Yang menurut saya itu agak keliru ketika reformasi konstitusi itu meletakkan pasal itu. Karena harusnya Polri itu bukan state security, tapi human security harusnya. Jadi keamanan manusia beda sama TNI. Kalau TNI itu state security, state defense. Harusnya kan yang namanya pertahanan dan keamanan itu two side in one coin. Gak mungkin Anda bisa tahan kalau tidak aman. Tidak mungkin Anda aman kalau tidak tahan. Jadi pertahanan dan keamanan itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Karena itu tidak bisa dipilah begitu saja. Tapi polisi adalah human security.
keamanan manusianya. Yang ditunjuk tugas kepolisian itu adalah manusia. Berhubungan dengan manusianya, bukan berhubungan dengan benda abstrak bernama Republik Indonesia sebagai sebuah teritorial. Itu the integrity of territorial Indonesia, itu yang menjaganya adalah TNI. Dengan 3 matra tersebut, darat, laut, dan udara. Itu satu perspektif saya. Nah, maka kalau kita letakkan dengan fungsi-fungsi kepolisian di luar tugas pokoknya, yaitu keamanan, maka sesungguhnya harus hati-hati kita. Nah, hanya masalahnya adalah di konstitusi dia dikatakan perannya adalah keamanan, tetapi di undang-undang berbeda sudah. 3 fungsi itu. Fungsi pelindungan dan pengayoman masyarakat, fungsi Kamtibmas, dan fungsi penegakan hukum, law enforcement. Jadi berbeda sekali sudah. Kenapa begitu? Sederhana. Mungkin kesalahan Bang Patrialis juga. Karena pada waktu itu ada 38, ya kan? Ada 38 anggota fraksi TNI Polri yang mengubah atau mengamandemen konstitusi kita. Sehingga mereka masih berpikir dengan cara lama bahwa polisi itu ya seperti militer dengan satu fungsi-fungsi yang ada pangkat dan lain sebagainya. Kita kan tercengang. Bagaimana bintang 3 saja ada 16, coba bayangkan. Bandingkan dengan TNI yang memang betul-betul alat persenjataan, alat negara untuk bertempur. Kan jenderalnya memang banyak. Coba jenderal bintang 3-nya berapa dihitung, jenderal bintang 1-nya berapa dibandingkan Polri. Nah, makanya kemudian ke depan menurut saya seiring dengan yang namanya reformasi Polri, penting kita menegakkan yang namanya polisi itu dalam fungsi-fungsi yang sipil sifatnya. Kalau dia sudah civilian supremacy, maka kita boleh meletakkan polisi di mana-mana. Tetapi jangan fungsi sekarang. Fungsi komando, fungsi 1 teritorial dari Sabang sampai Merauke 1. Itu yang kemudian mencampur adukan gaya militeristik yang komando dengan birokrasi yang harusnya luas, yang tidak militeristik, melayani dan lain sebagainya. Nah, ini kan PR besar kita yang harusnya diselesaikan oleh tim reformasi itu. Itu satu ya. Dan mudah-mudahan Pak Jimli menangkap ini, bahwa ini adalah PR besar yang harus diselesaikan. Nanti apa? Apakah kemudian kita akan memisahkan fungsi penegakan hukum sendiri, misalnya digabungkan dengan kejaksaan misalnya. Kemudian fungsi keamanan dalam negeri digabungkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian fungsi-fungsi lainnya dilekatkan kepada pemerintahan di daerah sebagai bagian dari desentralisasi politik. Itu soal yang barangkali harus didiskusikan oleh tim reformasi Polri. Ya. Nah yang kedua, yang keberapa pokoknya? Yang ketiga, saya kaitkan dengan Perpol dan putusan MK. Ya. Begini, kita harus letakkan dulu putusan MK itu derajatnya di mana. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Jadi putusan MK itu terlepas Anda suka atau tidak suka dengan putusannya, suka atau tidak suka hakimnya, intinya adalah dia adalah the interpretation of constitutions. Jadi putusan MK itu adalah interpretasi konstitusi. Kalau kita pakai hierarki peraturan perundang-undangan, kita menempatkan konstitusi itu di tingkat atas, sebagai the supreme law of the land misalnya, maka kita tahu di tingkat bawahnya undang-undang. Tapi undang-undang yang sudah di judicial review oleh MK dan kemudian berubah maknanya, itu slightly dia lebih di atas daripada undang-undang yang existing. Karena dia yang berlaku kan, undang-undang itu yang berlaku. Makanya kata Pak Jimli, membaca undang-undang Polri nomor 2 itu tidak bisa lagi. Harus dengan putusan MK, yaitu tanpa adanya penjelasan tadi. Nah, tetapi di dalam itu tidak ada dikatakan penjelasan. Nah, karena itu kita no doubt putusan MK itu derajatnya tinggi. Tidak bisa disetarakan dengan peraturan Polri atau misalnya peraturan Kapolri. Jadi peraturan Polri tidak boleh bertentangan dengan putusan MK, tetapi cara ngomongnya bukan begitu. Tetap saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi mandatnya. Tapi undang-undang itu cara membacanya plus putusan MK kan begitu. Jadi kita nggak bisa diametralnya ke samping. Diametral tetap hierarkinya tetap ke atas. Nah, sekarang masalahnya adalah itu kan sebenarnya penyelundupan hukum, penyelundupan pasal. Ini pasti orang yang membuat pasal ini orang yang punya agenda. Kan pintar sekali dia mengatakan bahwa yang namanya polisi itu boleh menduduki jabatan di luar
yang di luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan fungsi kepolisian, asal 2 hal, yaitu pensiun dan kemudian mengundurkan diri atau pensiun, kan begitu. Tiba-tiba ada frasa yang mengatakan atau tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri, kan aneh. Itu dicoret, ya sebelum dicoret. Sebelum dicoret, maka kemudian imajinasi orang yang memasukkan keterangan itu atau pasal itu adalah berarti sepanjang ditugaskan oleh Kapolri boleh. Kan itu kan tafsir a contrario-nya kan. Karena sepanjang ditugaskan oleh Kapolri boleh, maka berseliweranlah. Polri tinggal menugaskan berdasarkan permintaan. Legitimasinya adalah penjelasan pasal itu. Tidak berdasarkan keputusan. Karena itu kalau berdasarkan penugasan Polri boleh. Kan begitu. Yang tidak boleh kalau tidak ada penugasan. Kan begitu cara membacanya. Nah inilah Bang Karni yang kemudian pasal itu mewadahi praktik-praktik yang terjadi selama ini. Maka banyak sekali polisi-polisi aktif kemudian menjabat di jabatan-jabatan yang not necessary sebenarnya. Seperti sekjen dan dirjen misalnya. Di Kementerian Dalam Negeri misalnya. Karena kebetulan Menteri Dalam Negerinya dari unsur kepolisian, banyak pejabatnya. Bahkan sekjennya pun bisa dari kepolisian dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus atur. Jadi ke depan ya saya pakai 2 peta jalan. Kita mau menempatkan polisi di mana? Mau menempatkan sebagai two side in one coin pertahanan dan keamanan sebagaimana bunyi konstitusi, atau menempatkan dia sebenarnya petugas sipil saja, sipil yang dipersenjatai. Jadi beda dia fungsinya, human security bukan state security. Kalau state security dan defense tadi, state defense itu adalah tugas TNI. Kalau itu kita mau tempatkan secara radikal perubahannya, memang harus mengubah konstitusi. Kalau kita menghormati konstitusi, kan kadang-kadang kalau kita bicara teori perubahan konstitusi itu ada 3 kan. Ada yang namanya formal amendment, harus amandemen formal. Ada yang namanya judicial interpretation melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ada constitutional convention melalui konvensi ketatanegaraan yang tidak dibantah dan menjadi konvensi. Nah saya rasa sepertinya kita mulai menuju konvensi itu, kesepakatan-kesepakatan untuk meletakkan polisi itu di mana. Karena begini, kalau polisi diisolir sebagai alat negara saja yang tidak boleh berhubungan dengan ranah sipil tadi, termasuk 17 lembaga yang ditunjuk oleh Kapolri, enggak mau juga mereka pasti. Kan mereka maunya dua-duanya. Secara struktural mereka pengen menjadi institusi yang besar dari Sabang sampai Merauke dengan struktur komandonya, dengan persenjataan canggihnya, dengan kemampuan hukum yang bisa menangkap orang, bisa menersangkakan orang, kan itu, bisa mengkriminalkan orang juga. Sorry to say, kan banyak kasusnya. Tetapi di sisi lain mereka juga pengen masuk pada jabatan-jabatan yang di luar tugas pokok dan fungsinya. Kenapa? Karena slot untuk menjadi Kapolri ya cuma 1 saja. Slot untuk menjadi jabatan-jabatan bintang 3 itu terbatas. Ada 15 ya kalau nggak salah di bintang 3 yang di luar struktur sekarang ini misalnya. Karena itulah kemudian mereka ingin dua-duanya. Dalam kondisi seperti itu seorang Kapolri itu bisa lebih powerful dari seorang presiden. Misalnya dia tempatkan jabatan itu misalnya polisi aktif setingkat menteri misalnya tidak pensiun misalnya. One day misalnya. Tapi kalau ini kan baru eselon 1. Berarti kan Kapolri itu punya pejabat setingkat menteri nantinya. Punya pejabat-pejabat eselon 1 nantinya. Kan luar biasa. Eselon 1 di ranah lain. Pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang loyalitas. Mana dia lebih loyal? Ketua KPK yang aktif polisi dengan loyal sama presiden atau loyal sama Kapolri? Atau kalau presiden lebih tinggi, loyal sama menteri misalnya di kementerian atau loyal sama Kapolri? Kalau dia aktif, iya loyal sama Kapolri. Karena itu masih akan mempengaruhi yang namanya penugasan serta jenjang pangkatnya. Nah sekarang appeal saya 2 saja. Kita mau ekstrem mengubah polisi sebagai human security yang berhubungan sama manusia dan sipil bersenjata yang tidak struktur komando. Atau kita membiarkan polisi sekarang terisolir sebagai alat negara. Alat negara itulah yang kemudian menjadi legitimasi. Kenapa polisi itu tidak menyatakan memilih, dipilih. Menyatakan tidak berpolitik dan lain sebagainya. Karena dia dianggap sebagai sebuah struktur yang solid dari Sabang sampai Merauke.
sebagai sebuah kekuatan yang bisa digerakkan dan digunakan oleh kekuatan politik. Padahal kalau dia sipil bersenjata biasa, ya dia masuk birokrasi biasa saja, tidak ada struktur komando yang solid seperti militer, di mana doktrinnya adalah kill or to be killed misalnya. Jadi begitu Bang Karni, dan saya menantang justru tim reformasi percepatan Polri ini berani nggak mengubah secara struktural atau ya periferial atau ikut arus sekarang. Struktur komando Polri tetap dipertahankan, tapi main juga di lembaga-lembaga non-Polri tanpa tugas pokok dan fungsinya. Karena jabatan-jabatan eselon 1 menggiurkan tentunya. Ada sekjen, dirjen dan lain sebagainya. Daripada non-job, tidak ada jabatan di kepolisian. Karena rebutan jabatan orang tersingkir atau cara orang menaikkan pangkat, maka kemudian dikaryakan ke tempat lain, jadi bintang 3 balik lagi bisa bersaing untuk menjadi Kapolri. Begitu Bang Karni pendapat saya. Mudah-mudahan dibantah dan kemudian agak berbeda sedikit dengan Bang Patrialis. Dan saya kira bukan sedikit, banyak bedanya. Karena saya membawa paradigma bernegara tentang tugas Polri itu seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Refli, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta pendapat dari Irjen Pol Arianto tadi. Baik, terima kasih Pak Karni. Saya akan menyampaikan pandangan saya karena masih di internal Polri. Jadi apa yang dipikirkan oleh Polri menghadapi keputusan MK ini? Ya saya sampaikan ya, di lingkungan kita sendiri waktu itu, para pakar-pakar yang ada di sekeliling kita itu pun tidak sama pendapatnya tuh, berbeda-beda pendapat. Karena memang tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Jimli tadi kan, keputusan MK itu kan singkatnya kalau dulu kan final and binding gitu kan. Tetapi mana yang harus final, yang harus dilaksanakan yang mana? Karena penafsiran kepada putusan MK itu sendiri kan masih multitafsir itu. Contohnya tadi disampaikan oleh Pak Jimli tadi kan, yang dibatalkan kan cuma frase bahwa dengan penugasan Kapolri itu kan. Itu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi karena itu tidak cocok dengan yang penjelasan daripada pasal yang di depannya. Pasal yang di depannya itu kan tugas yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian, tapi kemudian diganti atau dengan penugasan Kapolri. Berarti kan itu menihilkan yang pertama kan, karena atau, kalau dan mungkin beda sedikit, tapi atau. Makanya kalau enggak pakai yang masih ada sangkut pautnya, juga pasti ada penugasan itu. Akibat daripada inilah maka kemudian itu tadi terdapat orang yang di luar tugas polisi pun masuk ke situ. Itu satu yang menimbulkan. Dan yang kedua, kalau di dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 itu kan mengatakan anggota polisi boleh bertugas di luar setelah pensiun atau mengundurkan diri. Cuman sayangnya di dalam penjelasannya bukan disebutkan di luar polisi itu apa, tapi yang dijelaskan adalah yang di dalam itu yang tidak ada sangkut pautnya kan gitu. Itu jadi menimbulkan kerancuan. Makanya saya pikir ya, kalau saya pribadi kemarin itu begitu ada putusan itu bagus karena itu memperjelas. Disitulah maka kemudian saya membaca Pak Kapolri, kita akan patuh kepada putusan MK kan gitu kan. Yang kemarin itu kan gara-gara yang dianggap tidak jelas itu kan itu tadi penugasan di luar tugas yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri gitu sih. Nah kemudian Pak Kapolri karena di dalam undang-undang kepolisian dulu kan tidak dijelaskan juga kan, hanya itu tadi dikatakan bahwa boleh bertugas di luar asalkan keluar dulu. Ya, berarti kemarin sebagian para penasihat ahli kita juga mengatakan berarti kita masih boleh di luar kalau ada sangkut pautnya dengan tugas kan gitu. Jadi tidak ada larangan ini. Oleh karena itulah maka Pak Kapolri membuat perkap itu
dijelaskan apa-apa yang menurut hitungannya beliau itu adalah yang boleh ini gitu. Dan kemarin itu saya dengar ya, Perkap itu dibikinnya juga mengundang para kementerian yang lain, yang instansi yang terkait. Sehingga kita tidak menentukan itu semaunya polisi itu Pak. Nah ini saya kira itu bisa keluar kayak gitu karena apa? Penugasan polisi yang dulu di luar instansi itu kan itu, dan sampai sekarang itu masih dalam Perpol bunyinya. Sesuai dengan permintaan daripada kementerian yang ini Pak. Jadi ya yang butuh itu memang kementerian-kementerian itu secara teoritis kayak gitu seperti Pak Patiras mengatakan ya. Memang kementerian yang lain itu banyak yang butuh keahlian kepolisian itu. Saya sendiri sebagai pelaku sejarah Pak Roni. Dulu saya menjelang pensiun, saya tuh ditugasi ke BPN. Di sana menjadi deputi sengketa. Dan ketika saya masuk ke sana Pak, itu yang namanya BPN itu tidak ada sistem bagaimana penanganan sengketa. Saya di sana bikinlah sistem penanganan sengketa itu. Contohnya kayak gitu loh. Jadi itu bisa mendinamisir kementerian-kementerian lain yang punya kelemahan di bidang penegakan hukum. Itu contohnya. Tetapi waktu saya dulu itu pensiun dulu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 itu. Saya keluar, jadi sekarang saya ini pensiunnya bukan pensiun polisi. Pensiunan dari PNS. Contohnya kayak gitu. Nah, tapi saya nggak ngerti ya belakangan itu kok kemudian yang keluar itu, kalau dulu kita ya seperti saya, Pak Basir, Roni itu mau keluar ke imigrasi dia harus pensiun dulu dari polisi. Tapi belakangan ini enggak ada yang jadi irjen masih dinas, itulah yang saya juga enggak ngerti sebabnya. Nah rupanya ini kan kemarin dikoreksi dengan keputusan MK itu kan, itu akibat daripada penugasan polisi itu tadi. Makanya saya pikir kemarin begitu Pak keluar Perkap itu saya baca pun, ini Perkap ini tidak ada yang tidak melanggar MK menurut saya. Tidak ada yang dilanggar karena di MK itu tidak ada melarang tugas di luar kepolisian asalkan dia sudah pensiun atau mengundurkan diri dan ada sangkut pautnya dengan penugasan polisi. Kira-kira gitu Pak. Jadi bukannya Pak Kapolri cuma ngomong doang bahwa kita patuh pada putusan MK, tapi tidak. Beliau tuh pemahamannya adalah polisi itu kan melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang dengan baik. Dulu saya masih ingat ya, KUHAP dulu. Undang-undangnya begini, kita berusaha melaksanakan undang-undang dengan baik. Tapi kalau undang-undang itu masih lowong, kita bikin peraturan sendiri. Peraturan sepanjang peraturan itu untuk internal, tidak menyangkut yang luar. Nah waktu itu ada beda antara Perkap dengan Skep Kapolri. Kalau ada peraturan-peraturan yang penjabaran daripada undang-undang, yang itu sifatnya hanya untuk internal, itu dulu dibedakan dengan Skep. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan luar, misalnya contohnya perizinan senjata api, itu kan menyangkut orang luar. Itu harus dikirim ke Kumham kan, diresmikan di Kumham sana itu apakah ini bisa berjalan apa tidak. Karena dia akan merambah daripada orang di luar Polri. Jadi intinya begitu Pak, jadi Perpol itu selalu dibuat oleh polisi apabila undang-undang itu ada kosong dan kita harus melaksanakannya supaya tidak salah, tidak benar, enggak jelas, dibikinlah Perpol itu. Contoh seperti saya yang saya buat dulu, penyelidikan itu enggak ada di dalam KUHAP itu enggak ada bagaimana penyelidikan itu. Tapi kami bikin penyelidikan adalah tahapnya begini. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada waktu itu. Begitu. Jadi selama ini saya pikir ya, Polri ya patuh untuk melaksanakan keputusan MK itu, tetapi dengan pemahaman bagaimana yang memang sesuai dengan keputusan MK itu. Jadi kemarin Perpol itu ya itulah. Kita berterima kasih Pak Prabowo langsung mengambil keputusan ini harus diangkat dengan PP. Memang seharusnya ya menurut saya sih kalau menentukan jabatan-jabatan ataupun itu jangankan PP. TNI aja kan masuk dalam undang-undang itu jelas eksplisit. Polisi dulu itu di undang-undang sudah ada tapi tidak disebutkan yang eksplisit undang-undang yang apa ada di situ. Dulu hanya bunyinya hanya cuman polisi boleh melaksanakan tugas di luar polisi hanya kalau sudah pensiun dan mengundurkan diri. Nah, cuman kayak gitu aja. Jadi, kemudian kalau mengenai masalah efek daripada pengembalian orang yang 4.000 sekian itu. Kalau saya pribadi ya berpikir ya, seandainya nanti itu harus kembalikan itu. Kan kalau orang-orang pengamat kan mengatakan, wah itu jadi prahara itu nanti. Wah, Bapak lihat polisi. Enggak menurut saya. Sampai sekarang kan polisi jumlahnya kan personilnya masih kurang. Dari rasio PBB kita masih kurang banyak. Dan kemudian kalau dan yang dikirim keluar kemarin itu
seperti tadi Pak Patris bilang itu, memang orang yang terbaik, dipilih yang terbaik, memenuhi syarat dan kemudian dikirim. Nah kalau mereka itu kemudian dipaksakan kembali, kan berarti polisi punya penambahan tenaga yang baik untuk melakukan reformasi ini, saya pikir. Untuk reformasi kan kita butuh tenaga yang bagus ya Pak. Kalau sekarang ini dipercaya kepada polisi yang ada, pasti kita kewalahan Pak. Karena kita harus melakukan program yang banyak dan harus ada pengawasan dan sebagainya. Jadi intinya gitu Pak, kalau pandangan saya ya, intinya dengan putusan MK ini, Kapolri ataupun polisi tidak merasa bahwa ada sesuatu yang merubah bagaimana tata pengiriman anggota kita keluar itu. Karena aturannya sama saja dengan Perpol yang lama. Hanya ini mempertegas mana yang boleh dan mana yang tidak. Gitu. Dan kemudian mempertegas lagi bahwa kalau keluar ya harus pensiun dulu atau mengundurkan diri. Dan kemudian adapun kalau untuk pengembalian kita, ya kita tidak bisa memaksakan kan. Kita oke lah silahkan aja kalau memang itu tidak benar ya dikoreksi atau dirubah atau bagaimana. Tapi dengan adanya PP ini kita berterima kasih. Karena kemudian bisa menghilangkan tanda tanya yang selama ini kita belum ada kejelasan mana yang betul, mana yang salah, mana yang betul. Saya kira itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Baik, sekarang anggota Kompolnas Yusuf Warsip. Terima kasih Bang Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan fungsi Kompolnas di dalam melakukan fungsi memantau dan mengawasi apa yang diterbitkan oleh kepolisian dalam bentuk kebijakan Perpol. Dalam pantauan dan permintaan penjelasan yang kita lakukan kepada Polri, terpantau memang Perpol nomor 10 tahun 2025 ini merupakan respon hukum terhadap putusan MK nomor 114. Proses respon hukum itu kami lihat dilakukan dengan proses yang memang cukup panjang. Pertama, dilakukan kajian hukum dengan melibatkan ahli hukum. Kemudian dilakukan kajian kebutuhan terhadap adanya kebutuhan pengisian jabatan di pemerintah yang memerlukan kompetensi, keahlian yang itu dimiliki oleh anggota Polri. Baru dilakukan juga kajian terkait dengan kementerian, lembaga, badan, dan komisi negara apa saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Baru kemudian kita melihat juga dan sudah dijelaskan bahwa di dalam proses kemudian disimpulkan diperlukan satu aturan baru di dalam merespon putusan MK itu, sehingga dilakukanlah konsultasi dan pelibatan kementerian yang memiliki kewenangan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi barangkali ada kelemahan di dalam teknik, dalam legal draftingnya, soal konsideran mengingat, barangkali juga itu masih bisa diperdebatkan dan memang ini tentu membutuhkan putusan pengadilan. Karena di dalam konsideran mengingat itu memang masih disebutkan lembaran negara. Dan itu juga disebutkan di dalam putusan MK pada amarnya bahwa pasal 28, penjelasan ayat 3 pasal 28 yang itu di dalam lembaran negara yang disebutkan juga di dalam konsideran menimbang. Artinya apakah
di dalam teknik pembentukan perundang-undangan, ketika menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu, ada lembaran negara baru di dalam mengundangkan aturan baru. Itu tentu memang menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Kemudian kita melihat apakah punya landasan. Kompolnas sendiri, kita pada masuk, ini penjelasan pada aspek hukum, sudah melakukan pembicaraan terkait dengan bagaimana Perpol nomor 10 tahun 2025 selanjutnya ini. Tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Repli terkait secara teoritik itu ada 3 derajat hukum. Tadi kurang 1. Selain daripada ius constituendum, ius constitutum, satu lagi ius operatum. Ius operatum inilah yang sesungguhnya aturan atau hukum yang dilaksanakan sebenar-benarnya. Yang sudah dilaksanakan sebenar-benarnya. Nah, pada level operatum ini, ius operatum ini sepertinya belum. Perpol nomor 10 tahun 2025 ini derajatnya masih ius constitutum, hukum yang diundangkan, diberlakukan dalam secara formalistik, disebutkan di dalam berita negara, tapi belum dilaksanakan. Sementara terkait dengan apa yang dilaksanakan selama ini oleh Polri itu adalah melaksanakan pasal 28 ayat 3 sebelum adanya putusan MK nomor 114 itu. Di mana anggota Polri di dalam prakteknya ada penugasan-penugasan di luar struktur Polri. Memang itu dipraktekannya secara luas di dalam pemantauan kita sejak 2013. Tapi kita ambil yang paling baru saja karena itu disebutkan di dalam konsideran menimbang Perpol bahwa Perpol ini mengganti daripada Perkap nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur Polri dan Perpol nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan Perkap nomor 4 tahun 2017 itu. Nah, mengapa dilakukan pergantian? Tadi yang kita pantau merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Polri sudah mempraktekkan penugasan anggota Polri itu yang tadi sudah disebut datanya oleh Prof. Jimli sekitar 4.000-an. Maka ini kan butuh situasi status hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini tentu pendekatannya tidak hanya normatif yuridis, apa yang dimaksud di dalam putusan MK, tapi juga sosiologis yuridis, di mana Polri sesungguhnya menghadapi satu dilema. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku surut atau prospektus? Bagaimana nasib daripada 4.000-an anggota Polri yang berada di dalam struktur itu? Butuh legitimasi yuridis. Oleh karena itu, kami juga memantau bahwa dari pendapat-pendapat hukum yang ada dari para ahli itu, Perpol ini dapat dikatakan sebagai aturan transisi di tengah kekosongan hukum secara teknik yang mengatur ketika ada kebutuhan penempatan jabatan di pemerintah yang memerlukan kompetensi keahlian anggota Polri itu. Maka aturannya sudah ada. Walaupun demikian, tentu memang sebenarnya secara normatif yuridis, memang pasal 28 itu idealnya dilakukan revisi. Undang-Undang Polri pasal 28 itu idealnya dilakukan revisi. Sekarang kita masuk ke landasan hukumnya. Apakah ada landasan hukum, landasan konstitusi Perpol ini? Nah,
Tentu kami juga sebagai pengawas kepolisian melihat dan mengumpulkan pendapat para ahli juga. Ya, memiliki landasan konstitusional Perpol ini. Apa dan bagaimana landasan konstitusionalnya? Tentu kita membaca putusan MK nomor 114 itu tidak hanya pada fakta amar yang itu memang secara tegas dan jelas menyatakan perasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri yang merupakan bagian dari penjelasan ayat 3 pasal 28, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Jimli, 2 penjelasan ayat 3 itu, kan itu saja yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi, dan itu bertentangan kepada konstitusi. Oleh karena itu, kita memahami putusan MK ketika kita katakan ini menjadi landasan membaca pada bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi menuju amar itu. Maka yang sangat penting kita baca itu di halaman 180. Di dalam halaman 180 itu sesungguhnya kita dapat memahami, dan itu yang kita lihat di dalam pendapat hukum para ahli hukum, memandang benar putusan MK 114 itu sesungguhnya secara filosofis dia membatasi anggota Polri dapat ditugaskan di luar struktur. Tapi pembatasannya tidak absolut. Pembatasannya relatif. Di pasal 180 itu bisa kita bayangkan, karena di dalam pasal 180 MK menegaskan secara relatif bahwa bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar kepolisian yang masih punya sangkut paut dengan tugas kepolisian, tidak diharuskan mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan. Ini tidak absolut ya. Dalam bayangan saya, ketika MK tidak berpendapat demikian, bahwa ayat 3 pasal 28 ayat 3 itu sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi, saya yakin amar putusannya dia akan batalkan seluruh penjelasan ayat 3 itu. Tapi karena pendapat MK itu tidak absolut, masih menegaskan tidak menjadi keharusan anggota Polri yang ditugaskan di luar kepolisian itu yang masih punya hubungan sangkut paut dengan tugas kepolisian untuk pensiun atau mengundurkan diri. Makanya seperti itulah konstruksi di amar itu, hanya sebagian dibatalkan. Nah, inilah yang kita pahami memiliki landasan. Tentu kita juga melihat bagaimana pendapat-pendapat hukum yang berbeda. Itu Bang Kardi. Sementara, terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya mulai dengan Profesor Juanda. Terima kasih Bang Karni dan kawan-kawan semua. Pertama ingin saya sampaikan melihat dari Perpol 10 2025 ini sesungguhnya tidak ada masalah hukum. Ya. Oleh karena itu, kenapa saya katakan demikian? Pertama, sesuai dengan keilmuan saya, di samping saya mengajar hukum tata negara, juga mengajar filsafat ilmu hukum. Dalam filsafat umum hukum itu, ada 3 ranah yang perlu kita kaji. Pertama adalah soal epistemologi hukum, kedua adalah ontologi hukum, dan ketiga adalah aksiologi hukum. Dari 3 ranah ini, kalau saya lihat objeknya tadi adalah soal Perpol 10 2025, misalnya dari epistemologi hukum. Bagaimana Perpol ini dikeluarkan atau diterbitkan, apakah melalui prosedur yang benar atau tidak.
menurut pengamatan saya dan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, bahwa ini sudah dibahas dan dikaji oleh pihak kepolisian dengan berbagai instansi. Artinya secara prosedur bagaimana Perpol ini keluar, ya, secara formil menurut saya sudah dilaksanakan dengan benar. Yang kedua soal ontologi hukum, substansi materi dari Perpol ini tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Jimli, ya, Bang Patrialis, ya, dan lain-lain tadi. Dan saya juga berpendapat bahwa tidak ada secara norma substansi dari Perpol ini adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya adalah putusan 114. Kenapa demikian? Misalnya, ya, di dalam Undang-Undang 2 2002 misalnya, di pasal tentang pasal 13, pasal 14 Undang-Undang 2. Kemudian diperjelaskan oleh pasal 15, ya, ayat 1 huruf E. Memang di situ secara kewenangan Kapolri berwenang untuk mengeluarkan peraturan kepolisian. Jadi ini dasar dari, saya katakan secara formil tadi, secara kewenangan. Secara substantif juga bahwa sebenarnya kalau secara ontologi yang saya perjelas dengan niat dan semangat dari keluarnya Perpol ini dalam rangka untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk sementara. Makanya saya katakan Perpol 10 ini sebagai sarana hukum antara sebelum adanya undang-undang atau PP yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Nah, kemudian dari aksiologi hukum ini kalau saya lihat ada kaitan dengan ontologi hukum tadi, bahwa semangatnya dalam rangka mencari jalan keluar, bukan untuk menjadi timbulnya masalah hukum yang baru. Nah, dari tiga ranah ini, ya, menurut saya secara prinsip adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kemudian dari aspek hukum administrasi. Aspek hukum administrasi yang saya maksud ada kaitan dengan soal filsafat ilmu hukum tadi, yaitu berkaitan dengan soal azas-azas hukum yang berlaku misalnya. Di mana Prof. Jimli tadi sudah sampaikan juga, ya, bahwa ada namanya head for modern rehmantic head, pan-rehmantic head. Artinya, ya, bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah dianggap sah dan benar sebelum adanya, ya, lembaga atau pengadilan yang menyatakan itu adalah tidak sah atau dibatalkan. Nah, dengan demikian, ya, tentu dari hukum administrasi secara formil juga secara material, kalau saya lihat terlepas dari yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, ada sedikit, ya, kelemahan karena tidak mengutip dari konsiderannya 114. Saya kira itu bisa juga diterima, tetapi secara substantifnya bahwa secara hukum administrasi dia tetap sah berlaku sepanjang belum ada, ya, lembaga pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk mengatakan menguji itu secara hukum. Kemudian dari politik hukum. Dari politik hukum ini sudah saya tulis sebenarnya dalam tulisan saya, politik hukum kepolisian ditinjau dari Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Kita mulai dari tadi Bung Repli sudah sedikit membuka tabir pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sana jelas,
ya berkorelasi dengan pasal 13 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Ya, ini beririsan juga dengan semangat reformasi TAP 6 tahun 2000, TAP 7 tahun 2000. Bagaimana pemisahan ya antara ABRI dengan polisi, kepolisian. Artinya ini adalah sebuah reformasi yang diawali dengan keinginan bahwa mengatur konstitusi pasal 30 ayat 4 di mana kepolisian itu adalah alat negara yang bertugas memang bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian adalah melakukan penegakan hukum, dan terakhir adalah melindungi, mengayomi, dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konteks bagaimana posisi kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi dan diimplementasikan di dalam pasal 8 Undang-Undang 2 2002 bahwa posisi kepolisian itu berada di bawah presiden. Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan negara. Saya kira dengan demikian maka wajar kiranya tadi Bang Patrialis sudah sampaikan juga ya bahwa kepolisian ini tidak bisa hanya berada di kandang sendiri ya besar, tapi memang dibutuhkan. Sebenarnya saya menangkap dari statementnya Bang Repli tadi sebenarnya secara tidak langsung, mohon maaf kalau itu salah saya tafsirkan. Sebenarnya bahwa sebagai human security tentu polisi itu dibutuhkan di beberapa tempat, kementerian misalnya kan. Nah, jadi dia bukan alat pertahanan tetapi adalah sebuah keamanan masyarakat. Nah, oleh karena itu Bang Karni dan kawan-kawan semua, menurut saya dari politik hukumnya memang ini perlu memang kita ya ke depan, saya sudah sampaikan perlu memang dalam undang-undang perubahan kepolisian dirubah dan dimasukkanlah materi muatan Perpol ini ya lebih kuat di dalam sebuah undang-undang. Agar kenapa? Agar supaya nanti tidak berkelanjutan polemik hukum, dan itu juga sebagai contoh misalnya di bidang TNI. TNI sudah dilakukan perubahan, ada 14 ya bidang-bidang yang boleh dijabat oleh anggota TNI. Oleh karena itu saya kira ya saya sependapat kalau itu tidak hanya PP diatur tentang materi muatan yang sedang dibahas ini atau menjadi polemik ini, maka menurut saya lebih bagus memang itu diatur dalam undang-undang. Tapi untuk sementara mungkin yang dimaksud oleh kawan-kawan dari percepatan reformasi kepolisian itu adalah mengutip pasal 19. Pasal 19 ayat 3 yang undang-undang ASN itu Bang Karni, bahwa di mana bahwa jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh kepolisian dalam jabatan tertentu itu diatur dengan PP, peraturan pemerintah. Nah mungkin itulah sementara jalan keluar yang saya lihat kenapa munculnya ide memasukkan materi muatan Perpol ini ke dalam peraturan pemerintah. Saya kira tidak ada masalah kalau memang itu adalah untuk sementara. Tetapi menurut saya adalah di undang-undang itu lebih pas. Kemudian tentu dari segi perlu kita juga kaji secara sistemik bahwa Perpol ini dikeluarkan dalam rangka untuk sementara saja mungkin begitu, namun ya
Prof. Jimli tadi sudah sampaikan, kalau seandainya memang ini adalah menjadi masalah, maka di hold dulu. Nah, tapi menurut saya berdasarkan azas hukum tadi tidak perlu di hold, tetap aja berlaku, ya, sah berlaku. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, di samping memang kebanyakan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi adalah lebih memperjelas intinya dari Prof. Jimli menurut saya tadi, bahwa Perpol ini tidak bertentangan dengan putusan 114. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sebagai penutup, Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Ya, apa yang kita bicarakan beberapa menit belakangan ini kan kita hanya bicara soal apa yang disebut dalam buku itu lex scripta, ya, lex stricta, lex serta, gitu aja kan. Kita hanya bicara itu aja. Bagaimana itu dibuat skrip itu, bagaimana itu dipastikan, bagaimana itu diyakinkan. Cuman itu aja kok kita. Sekarang coba kita kembali deh. Buka undang-undang tahun 61. Buka undang-undang 97 sebelum reformasi. Polri punya undang-undang. Buka undang-undang yang 2002. Enggak ada persoalan di 3 hal di situ kalau saya bilang sih. Enggak ada masalah skripta, enggak ada masalah strikta dan serta, enggak ada masalah di situ. Persoalan utamanya adalah kita tidak bisa menjabarkan itu. Itu sebabnya saya tadi Pak Jimli kok muter-muter gitu loh. Muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Hanya terakhir keluar kata yang disebut sebagai integritas. Itu persoalan kita. Itu kata itu terakhir, beberapa menit terakhir dia keluar tuh. Kalau kita bicara integritas, ya Pak, kita bicara kejujuran, kebenaran, keadilan, keberanian, kesederhanaan. Itu kan nilai-nilai yang di dalam integritas yang enggak ada gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Alasannya karena penyidik-penyidik di kehutanan mungkin enggak ngerti menyidik, enggak ngerti menyelidik, sehingga perlu ada Polri di situ. Pak, jadi penyidik penyelidik itu bukan bikin bom atom, saya disuruh bikin bom atom tapi bahannya tomat, enggak. Enggak sesulit itu untuk menjadi penyidik dan penuntut. Kalaupun dia harus menurut ketentuan harus ada undang-undang kalau untuk penuntut. Enggak ada sulitnya untuk menjadi, katakan siapapun lah. Katakanlah bapaknya di imigrasi. Ya kan? Mereka pernah belajar di Lemhanas itu rata-rata eselon 1. Mereka belajar ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. 9 bulan mereka bicara, berdiskusi tentang apa itu politik, apa itu sosial, apa itu ekonomi. Walaupun mereka tidak akan masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis. Karena dia nanti akan menjadi pejabat gitu. Jadi saya tetap percaya bahwa apa yang kita sebut sebagai perlu masuk ke tempat-tempat yang begitu banyak sampai berapa tadi itu? 4.000 lebih. Itu hanya pembenaran aja. Tapi pembenaran itu menjadi tidak berlaku manakala integritasnya jalan. Sekarang saya tanya, dari tahun 61 sampai hari ini mereka masuk di mana-mana. Negeri ini makin baik nggak? Repli, kamu jawab. Tidak lebih baik. Come on, man. Mereka sudah berada di mana-mana, Mas. Om Karni, indeks persepsi korupsi kita saat ini hanya 3 angka di bawah Nepal. 37. Indeks persepsi korupsi kita 34. Sebentar lagi kita di Nepalin sama rakyat ini, termasuk LIC ini, sebentar lagi diserbu kita ini sama rakyat ini. Pak Karni itu ngundang orang ngomong-ngomong. Saud juga di situ, entah apa kerjanya gitu. Duduk pula di sebelah Bang Patrialis Akbar katanya. Masih sahabat. Jadi maksud saya adalah, ini saya catatin, ini Repli bisa jadi satu buku.
Saya tidak meniadakan apa yang disampaikan sebelumnya Pak ya, saya menghargai gitu. Cuman dalam pikiran saya adalah persoalan kita ada contoh gini deh. Apa memang polisi ini harus ngurusin SIM gitu? Coba cari di negara lain. Ada nggak polisi ngurusin SIM? Maka nih, dosa pertama bangsa Indonesia menyuap seseorang dimulai ketika dia umur 17 tahun ketika dia ngurus SIM. Itu dosa pertama itu. Repli, kamu rasa bikin SIM juga gitu dulu? Ngaku kamu? Karena suruh ngaku, jadi waktu bikin SIM, waktu saya kan pulang dari Amerika. Saya mau niru Amerika, tes saya, dua-duanya kan, SIM A sama SIM C. Alhamdulillah tidak lulus. Saya pada waktu itu bilang. Kamu udah nguling-nguling Amerika tuh? Pada waktu itu saya bilang, ini mana Pak? Amerika kan setir kiri, ini setir kanan. Referensinya mana? Itu lihat aja itu katanya di dinding-dindingnya. Rupanya memang sulit untuk lulus. Ah, terakhir saya menggunakan istri saya yang wartawati. Ah, cepat lulus itu. Jadi kita terima kasih lah Presiden mau mengubah ini sehingga kemudian kita menjadi polisi yang kita dapatkan suatu saat polisi yang betul-betul cakep, manis gitu ya. Terus kemudian kalau suatu saat ada polisi yang tertinggal, kita siapa yang mau nyumbang polisi yang anaknya mau S2 tapi nggak bisa, tinggal kita bikin apa namanya itu barcode kita nyumbang kayak gitu. Jadi karena kalau nggak ada polisi susah juga kita, iya kan? Udah pasti dong. Pak Mahfud paling takut nih kalau nggak ada polisi, satu malam aja kita bisa bubar. Sekali lagi. Jadi kita bukan bicara soal bagaimana skripnya. Oke lah pasal 28 itu bisa berdebat karena udah dijelaskan. Emang ngaco juga itu pasal 2. Udah jelas di skripnya itu nggak boleh kecuali mundur. Tapi di penjelasannya kok jadi beda gitu loh. Tapi menurut saya kalau kita pun menafsirkan dengan tulus, ini penjelasan. Tapi penjelasan itu malah lebih powerful dari isi ayatnya kan. Itu secara akademik kita bisa berdebat beberapa hari juga. Tapi yang saya maksudkan itu adalah kalau kita hanya berdebat soal skrip, kemudian soal yang lain, kemudian sampai serta dan strictly itu, ya itu nggak akan selesai. Yang paling penting menurut saya adalah ketika kemudian kita bicara integritas itu, apa sih jaminannya seseorang berintegritas itu? Sehingga yang disampaikan oleh Profesor Jimli tadi bisa kita terima menjadi sebuah persoalan utama kita yaitu integritas. Walaupun itu dia muter-muter terakhir dia sebutkan. Ya kalau saya bilang sih komisi etiknya, Kompolnasnya. Kompolnas kan dibilang jadi jubirnya Polri ini belakangan ini. Ya Mas, aku dengar loh ya, jangan tersinggung loh ya. Jadi artinya bagaimana itu kemudian bisa kita tempatkan menjadi sparring partner atau check and balance. Saya melihatnya gini, karena saya di Kementerian Luar Negeri itu ditempatkan di Singapura. Itu baru berdiri LO polisi ketika itu. Saya ditempatkan juga di Canberra ada LO polisi di situ. Enggak problem tuh sama orang Kemlu. Dia bantu-bantu juga. Salah satu produknya adalah polisi keren di KBRI Canberra waktu itu GCLEC itu. Jakarta Law Enforcement Center itu. Bagaimana meyakinkan Canberra untuk kemudian kita bisa membangun pusatnya di Semarang. Jakarta Center for Law Enforcement Agency. Jadi artinya kalau berintegritas nggak ada masalah. Ya, dia creating the values, dia menciptakan nilai di organisasi itu. Walaupun kalau kita bicara struktur, kalau di pasal berapa tadi itu yang ditentu pasal di putusan MK itu, di situ kan dia melakukan pembenaran, sebenarnya esensinya kan di pasal 28 itu pokoknya nggak boleh. Di luar struktur Polri Anda nggak boleh. Kecuali keluar dulu, pensiun dulu, atau berhenti dulu. Nah, di situ ada kata struktur karena organisasi. Ini kan teorinya harus kita bawa nih. Kita harus kan tadi kita bicara bagaimana ontologi dan segala macam ya. Semua teori kan harus dibawa. Teori struktur organisasi mesti jalan gitu loh. Jadi saya lebih cenderung mengatakan bahwa di luar struktur Polri nggak boleh. Itu kata-kata itu mesti muncul gitu loh. Nah, nanti teori organisasi yang ngomong.
Jadi kita nggak bicara soal skrip sama penaksiran nih nanti. Jadi Mas tadi kan dari Kompolnas minta restrict ya kan. Restrictly mesti kita menyatakan ulang nih, dijelaskan nih. Supaya nggak ada multitafsir dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau memang nanti Prabowo di akhir periodenya 2029 dia ingin meninggalkan legacy sangat berbeda dengan yang terjadi 10 tahun belakangan ini, jangan setengah-setengah. Karena ini Saitonnya datangnya lebih banyak lagi nih nanti. Lebih galak. Ya kan? Lebih susah kita menghadapinya gitu. Jadi jangan pernah mundur kalau memang Anda ingin meng-create value, menciptakan nilai, menaikkan indeks persepsi korupsi ini, which is polisi sangat menentukan di situ. Iya dong. Tadi saya kemarin naik taksi. Ada gundukan begini, tiba-tiba mobil yang di depan itu ngantem taksi yang di belakang, duk gitu. Mobil yang di depan itu nubruk taksi itu berhenti karena tertahan oleh taksi ini. Mas, kenapa kamu nggak kamu foto itu? Kok kamu biarkan dia pergi? Kan kamu nanti bisa laporkan ke kantor kamu supaya kamu nggak ganti rugi. Iya Pak, nanti ini saya kena ganti rugi, potong gaji nih paling nggak nih 5.000 nih sehari nanti kalau kerusakannya susah. Loh, kamu kan tinggal lapor. Kenapa ada mobil nabrak kamu mundur? Nanti kantor kamu lapor dong polisi. Polisi cari dong plat nomor itu. Nggak dikerjai Pak. Ya kan akhirnya kan cerita-cerita yang kita dengar selama ini mesti viral dulu kan. Benar gak? Siapa yang bilang betul tuh? Tunjuk tangan loh. Jadi maksud saya gini loh. Kalau memang kita pingin sebagaimana kemudian indeks persepsi korupsi which is World Justice Project hanya mampu menilai kita, cara kita menjalankan hukumannya 26 itu kan rendah. 26 Pak, dari 1 sampai 100. Ini kita debat-debat begini, para ahli itu ngelihat lagi gimana sih mereka debat kayak begitu. Susah banget sih gitu. Kenapa susah? Nentukan selembar kertas palsu asli aja nggak bisa gitu. Lama banget gitu. Ya kan? Jadi maksudnya lagi-lagi kalau memang kita pingin secara katakanlah bertahap terus naik terus. Di mana setiap orang dikasih kesempatan untuk kemudian berbakti dimanapun, kalau perlu tertulis, kemudian dibuat peraturannya, tapi jangan pakai pembenaran, karena kata integritas itu masih muncul. Jujur aja kita, instansi ini meminta atau dikirim atau apa, itu kan macam-macam itu. Memang minta atau kemudian bla 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 segala macam, tulus saja gitu ya. Karena saya katakan kembali lagi, kita ini nggak sedang membuat tomat jadi bom atom, nggak jelas rumus kimianya, pusing kita. Enggak. Kecuali kalau dia di nuklir gitu. Ya kan, ada seseorang mengerti nuklir gitu. Itu pun dia di mananya, kalau di bagian security-nya kita bisa didik juga orang-orang nuklir ini ke International Atomic Agency di Eropa. Bagaimana Anda menjaga security supaya ini benar-benar nggak kesusupan orang gitu. Ada teorinya itu. Nggak mesti juga jadi polisi gitu loh. Sesulit apa gitu yang ada sekarang ini di Indonesia. Kalau kita lihat semua kementerian ya dari 800 itu, dari 4.000 itu, kesulitan apa di situ? KPK maksudnya gitu. Kita udah ngalami kok seorang mahasiswa sejarah dari UI, cuman nyanyi gitu, kita didik jadi penyidik. Keren juga penyidik. Penyidik IKTP lagi nggak tanggung-tanggung. Ini sejarah loh itu. Jadi maksud saya logika-logika seperti ini kita harus bawa ke tempat yang lebih ilmiah untuk meyakinkan bahwa polisi ini nanti ke depan akan menjadi orang-orang yang paling manis di hadapan rakyat Indonesia. Bagaimana kita menjabarkan itu? Kalau itu udah terjadi, Repli nggak tiap hari bikin konten kayaknya. Jadi mungkin gitu. Baik. Oh, dia mau, ya. Penting ini. Jadi begini, saya pada statement keras mengatakan Perpol itu bertentangan dengan undang-undang Polri yang sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai kemudian
pulang dari ini seolah-olah kita sepakat semua. Kenapa begitu? Cara untuk membaca sebuah teks undang-undang itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah textual interpretation. Jadi menginterpretasikan teksnya. Kan teksnya kan dengan jelas mengatakan bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Cuma 2 saja syaratnya. 2 syarat tersebut kemudian dilemahkan, dimentahkan oleh penjelasan yang kemudian dihapuskan oleh MK. Tidak dengan perintah atau penunjukan oleh Kapolri. Kemudian orang berimajinasi, oh berarti ada yang ketiga. Mengundurkan diri, pensiun, ditunjuk Kapolri. Itu kan imajinasi yang muncul gara-gara penjelasan itu. Tapi begitu penjelasan itu sudah dihapus oleh MK, tidak boleh lagi ada yang namanya penunjukan oleh Kapolri karena cuma 2 saja syaratnya. Anda mengundurkan diri atau Anda pensiun. Itu tafsir yang tegas. Saya kan bicara tentang tafsir hukumnya bukan tafsir adatnya. Kalau tafsir adatnya kita tahu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang sudah ditugaskan? Katakanlah ada ratusan yang ditugaskan di luar atau ribuan bahkan. Maka terhadap yang ditugaskan tersebut memang putusan MK tidak berlaku surut. Tidak retrospektif. Tapi dia tidak juga mengandung pasal peralihan. Artinya dia harus dilaksanakan suddenly pada saat putusan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya apa? Harus disikapi mereka yang sudah ditugaskan di luar itu. Nah penyikapannya itu hanya 2 saja. Kalau kita bicara administrasi pemerintahan. Karena Anda dilarang, Anda harus pilih. Anda berhenti atau Anda balik. Kan itu kan? Nah tetapi karena yang dimaksudkan itu adalah jabatan, maka harus diklasifikasikan. Masa misalnya ajudan dia anggap jabatan. Pasti jabatan itu adalah jabatan struktural. Mungkin eselon 1, eselon 2, atau non eselon tetapi itu setingkat eselonisasi. Nah hal-hal tersebutlah yang kemudian harus diatur. Bagaimana mengaturnya? Saya tidak setuju dengan PP. Karena PP di bawah undang-undang. Harus dengan undang-undang. Jadi for the time being, untuk sementara ya sudah. Mereka harus milih. Udah kadung kan? Memilih untuk pulang atau memilih untuk keluar dari kepolisian. Jadi jangan sampai kemudian kita menegakkan hukum bengkok-bengkok. Kalau misalnya tidak bertentangan, tidak ada masalah, tidak berubah, ngapain MK memutuskan seperti itu? Seolah-olah putusan MK itu tidak ada artinya. Padahal bagi saya, putusan MK mengkonfirmasi bahwa tidak ada pintu ketiga untuk jabatan di luar polisi kecuali pensiun atau mengundurkan diri. Tidak ada penugasan dari Kapolri. That's it. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya ada sedikit dengan statement tadi. Saya ingin tanya ke Bang Repli. Kan penjelasan itu kan dua frase. Frase pertama tidak dinyatakan oleh putusan itu bertentangan. Secara hukum bagaimana itu? Kalau tidak dinyatakan bertentangan, secara hukum positif, apakah tidak berlaku supaya masyarakat nanti jangan kabur dalam memahami dari interpretasi hukumnya. Nah, menurut saya itu masih tetap berlaku. Atas dasar itulah saya tadi mengatakan, Bang Karni, ini adalah tidak bertentangan. Tapi kalau semuanya dinyatakan bertentangan, saya sependapat dengan Bang Repli. Ya, jadi gini, di putusan MK sendiri mengatakan bahwa pasal 28 ayat 3 itu expressis verbis. Itu cetowelo-welo kata orang Jawa. Jelas, tegas. Tidak ada interpretasi lain. Bahwa kalau Anda mau jabatan di luar kepolisian, hanya mundur atau pensiun. 2 itu saja. Dan pasal itu sesungguhnya tidak memerlukan penafsiran apa-apa. Begitu ada penafsiran yang dimaksud dengan jabatan di luar Polri adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, maka menjadi ragu-ragu kan? Nanti kita berdebat, oh berarti jabatan ada sangkut pautnya. No, kita bicara jabatan. Kalau kita bicara jabatan, maka struktur kepolisian. Saya masukkan misalnya, Dirjen Kelautan Perikanan. Apakah itu jabatan dalam kepolisian? Tidak. Sekjen apapun, tidak. Karena jabatan di kepolisian itu ya sudah tertentu. Sebagai sebuah struktur Polri dari Sabang sampai Merauke. Jadi di luar itu bukan. Nah, cuma
kita harus mentoleransi bagaimana yang bukan pejabat, yang ditugaskan sebagai ajudan, pegawai kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau pejabat jelas bahwa kalau Anda tidak pensiun, kalau Anda tidak mengundurkan diri, Anda tidak boleh mendapat jabatan tersebut. Kecuali ada undang-undang yang mengecualikannya. Maka kita tunggu nanti. Apakah undang-undang kepolisian yang baru akan memberikan pengecualian sebagaimana TNI di 14 ranah. Nah itu yang kita tunggu. Tapi sebelum ada pengecualian di undang-undang itu, haram hukumnya menjabat di luar struktur kepolisian setelah ada putusan MK. Itu masalahnya. Jadi penjelasan itu tidak berlaku lagi ya? Bukan tidak berlaku, penjelasan tersebut derajatnya lebih rendah dibandingkan batang tubuhnya. Tapi masih berlaku ya? Masih berlaku, Oke, tapi batang terima kasih. tubuhnya sudah jelas. Ngapain dia pakai penjelasan? Kan begitu. Yang penting masih berlaku Iya, itu. tetapi sudah jelas Ya. di batang tubuhnya. Ya. Kan dua saja kan klausulnya. Atau hakim MK yang keliru gitu? Enggak. Enggak. Hakim MK itu terlalu halus. Harusnya dia ngomong haram. Setelah ada putusan MK ini tidak boleh lagi ada jabatan-jabatan di luar kepolisian untuk polisi yang aktif. Kan begitu. Tetapi masalahnya terlalu halus mereka. Mereka hanya menghapuskan di dalam amar putusannya. Nah, kita yang disuruh menginterpretasikan. Interpretasi yang paling masuk akal adalah tidak ada lagi jalan ketiga atau pintu ketiga, yaitu penugasan Kapolri dengan adanya penghapusan penjelasan tersebut. Begitu. Baik. Oke. Pemirsa, kami diskusikan. Tapi Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.